Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan bikin cilok yang sangat lembut, tidak keras sama sekali walaupun udah didiamkan selama seharian. Dimakan pakai bumbu kacang, ini juga bumbu kacangnya aku bikin sendiri ya. Bumbu kacangnya juga enak banget, cocok banget untuk cocolan cilok ataupun somai. Oke, langsung aja kita ke resep dan cara pembuatannya. Langkah pertama, ini aku akan bikin bumbu kacangnya dulu ya. Di sini udah aku haluskan. Untuk bumbunya terdiri dari 3 siung bawang putih, 7 buah cabai merah besar, dan juga ada 5 buah cabai rawit. Kita blender semua bumbu ya supaya halus. Ini kita tumis dulu sampai benar-benar harum dan matang, supaya nanti bumbu kacangnya tidak bau langu ya. Jadi kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar matang dan bau wangi. Nah, setelah seperti ini aku akan masukkan bahan selanjutnya, yaitu 100 gram kentang kukus yang udah aku haluskan, dan juga ada 80 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya udah aku goreng dan aku haluskan ya. Selanjutnya kita tuangkan air sebanyak 700 ml, atau tingkat kekentalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kemudian di sini aku juga akan menambahkan bahan-bahan lain seperti saus sambal. Untuk saus sambalnya aku pakai 100 gram. Terserah ya mau pakai saus sambal atau saus tomat, tapi kalau aku lebih suka yang pedas, jadi aku menggunakan saus sambal. Karena menurut aku ini masih terlalu kental, jadi aku tambahkan air lagi ya. Dan aku juga menambahkan 50 gram gula merah. Lalu aku tambahkan lada bubuk dan juga penyedap rasa. Aku juga udah menambahkan garam ya. Untuk rasanya seperti pedas, asin, manis disesuaikan aja sama selera masing-masing. Lanjut aku juga tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya juga sesuai selera aja karena aku tidak memakai takaran. Nah, ini kita aduk-aduk sampai mendidih, sampai bumbunya matang ya. Oh iya, untuk dubbing kali ini mohon maaf sekali ya jika terganggu oleh suaraku, karena aku ini lagi sedikit ada masalah tenggorokan, lagi batuk, mungkin karena udaranya itu sekarang lagi jelek ya, karena pencemaran udara gitu, jadi banyak yang sakit. Jadi suaranya itu agak engap, dan juga ketika lagi ngomong suka terputus ya. Oke, lanjut aja. Ini bumbunya udah mateng, udah mendidih. Nah, ini kalau udah dingin tingkat kekentalannya seperti ini ya. Kalau mau lebih encer lagi juga boleh banget. Sekarang ini aku udah pindahkan aja ke dalam mangkuk supaya bisa disisihkan dulu. Ini bumbunya benar-benar enak banget. Terus juga tingkat kekentalannya menurut aku udah pas ya kalau buat cilok sama somai. Ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut di sini aku akan tumis bawang putih 3 siung. Ini untuk bikin isian ayam ya, karena aku ciloknya itu akan diberi isian ayam. Jadi aku akan tumis dulu ayamnya. Tumis bumbunya sampai harum. Selanjutnya di sini aku akan masukkan ayamnya. Aku menggunakan bagian dada. Nah, ini untuk ayamnya udah aku cuci dan udah aku cincang, tapi belum aku mau masak, jadi aku masukkan dulu ke dalam freezer. Jadi terlihat beku gitu ya tadi pas di awalan. Selanjutnya aku akan menambahkan 2 lembar daun jeruk. Ini supaya tidak bau amis. Jangan lupa disobek-sobek dulu supaya tambah harum. Lanjut di sini aku tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok teh. Dan juga lada bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu ada kunyit, ini kunyitnya untuk selain tidak bau amis dan juga untuk pewarna juga ya supaya tidak terlalu pucat. Aku juga udah menambahkan garam juga ya. Kalau udah kita aduk-aduk sampai matang, jangan lupa dikoreksi rasa dulu.
Sedikit saran aja, menurut aku kalau tekstur ayamnya itu lebih enakan disuir-suir ya daripada dicincang seperti ini. Karena pas aku cobain dimakan di ciloknya itu sedikit mengganggu ya. Tapi kalau disuir-suir mungkin enggak. Kalau isiannya udah jadi, lanjut kita akan bikin adonan ciloknya. Aku akan bikin adonan biangnya dulu, yaitu ada 250 gram tepung terigu. Dan ada 4 batang daun bawang yang udah aku iris kecil-kecil ya. Ini dituangkan ke dalam wajan karena aku akan memasaknya dulu ya. Selanjutnya masukkan air sebanyak 750 ml. Diaduk-aduk sampai larut. Ini belum dinyalakan ya api kompornya. Aku akan tambahkan bumbu dulu seperti garam dan juga lada. Lalu ada penyedap rasa. Untuk rasanya tidak perlu terlalu asin ya, karena tadi bumbu kacangnya itu udah enak dan juga isiannya juga udah asin. Ini sekedar hanya memberi rasa gurih aja supaya tidak hambar. Oke, kalau semua bahan udah masuk, kita nyalakan api kompornya ya. Kita aduk-aduk sampai menjadi suatu adonan yang kalis. Nah, ini kita aduk aja ya secara perlahan supaya bawahnya tidak gosong, jadi ini terus diaduk-aduk. Nanti lama-lama teksturnya akan menjadi seperti bubur. Nah, seperti ini sudah sedikit menggumpal juga ya. Lanjut kita aduk sampai kalis. Nah, ini udah kalis, sekarang waktunya kita matikan api kompornya. Lalu tambahkan 250 gram tepung tapioka. Kita aduk sampai tercampur merata. Ini diaduk selagi masih panas ya. Nah, tekstur adonannya akan menjadi seperti ini. Ini siap untuk kita bentuk. Sebelum memegang adonan, tangan kita diolesi dulu ya menggunakan minyak supaya tidak lengket. Karena ini adonannya emang sedikit lengket, tapi masih bisa dibentuk ya. Nah, caranya seperti ini aja, dibulatkan lalu diberi isian tengahnya. Kemudian kita tutup kembali dan bulatkan kembali sampai bulat. Nah, ini udah jadi ya, kita simpan dulu di dalam wadah. Satu resep ini jadinya banyak banget loh. Cocok banget kalau misalkan lagi ngumpul bareng keluarga. Dan bingung mau bikin cemilan apa, mending bikin cilok aja karena cilok itu rata-rata orang suka ya, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Oke, lanjut kita akan bentuk aja sampai adonan ciloknya habis. Ini aku ganti menggunakan sarung tangan plastik ya, karena lama-lama menggunakan tangan kosong itu lengket banget adonannya. Jadi menggunakan sarung tangan plastik ini sangat memudahkan banget. Tapi tetap kita mengoleskan minyak pada sarung tangan plastiknya juga ya. Ini benar-benar sangat memudahkan pekerjaan banget menggunakan sarung tangan plastik, jadi tidak lengket-lengket. Dan tentunya lebih bersih juga karena tidak terkena tangan kita secara langsung. Oke, ini udah mau selesai aku bulatkan, jadinya sebanyak ini ya. Ini box besar yang biasanya digunakan untuk box donat. Oke, kalau ini udah selesai semuanya, sekarang waktunya kita rebus. Di sini udah aku siapkan air yang udah mendidih dan diberi sedikit minyak sayur ya supaya tidak lengket. Direbus menggunakan api sedang dan sedikit diaduk supaya tidak lengket di bawah. Nah, ini ciloknya nanti kalau udah matang dia akan mengapung seperti ini. Tunggu beberapa menit supaya matangnya lebih sempurna lagi ya. Kalau udah kita angkat dan ditiriskan. Nah, kelihatan ya ini ciloknya cantik sekali, bulat-bulat dan juga terlihat lembut sekali ya. Karena ini udah malam, aku akan simpan dulu ke dalam kulkas. Ini juga masih ada satu box lagi ya. Di keesokan pagi harinya baru aku kukus. Ini jangan khawatir jika adonan ciloknya itu nempel-nempel. Kita bisa pisahkan seperti ini ya. Kalau udah masuk semuanya, selanjutnya kita kukus kurang lebih 7-10 menit aja, jangan terlalu lama.
Ini udah siap untuk kita nikmati. Nah, ini ciloknya jadinya banyak banget ya. Nah, ini dia cilok dan sambal kacangnya udah siap untuk dinikmati. Ini untuk ciloknya aku taburi menggunakan bawang merah goreng supaya lebih harum lagi dan lebih enak lagi. Karena ini jadinya lumayan banyak, cocok juga ya buat dijadikan ide jualan. Oke, lanjut. Di sini aku akan cicipin dulu ciloknya. Nah, ini aku ambil secukupnya aja ya, karena nanti kalau udah dicampur bumbu kacangnya itu harus dihabiskan, jadi kayak sayang gitu ya. Ini juga ciloknya bisa di frozen juga loh. Jadi setelah direbus kita simpan aja di dalam freezer ya kalau mau di frozen. Nanti kalau mau dimakan baru kita kukus. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di recook ya, ini ciloknya benar-benar lembut. Bumbu kacangnya juga enak banget ya, ini juara banget. Apalagi kalau misal ada somainya juga, itu juga cocok banget. Gak hanya untuk bumbu cilok ya. By the way, ini keenakan aku makan sendirian sampai aku lupa mau nunjukin isi di dalam ciloknya sama kalian. Nah, ini isinya seperti ini ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.